wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengurus Musalla Jami'atul Muflihin. Apa arti Jami'atul Muflihin itu? Saya kira tak tahu lah tadi. Perhimpunan orang-orang yang menang. Hebat bapak-bapak ni ya. Ibu juga ya. Yang saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapaknya, suami-suami saleh, dan istri dan ibu-ibunya, istri-istri salehah. Dan insyaallah kita akan menjadi penghuninya surga, terutama surga Firdaus, Pak. Surga yang tertinggi, ya, bersama Rasulullah di sana. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Judul santapan hari Ramadan kita pada malam ini adalah adab bersosial media. Apa? Adab bersosial media. Ibu-ibu belakang punya Facebook, Bu? Punya, insyaallah punya. WA, Twitter, Instagram, YouTube. Ini anak saya nih, ya, YouTuber ya, YouTuber pemula. Ya, saya YouTuber ya. Jadi dakwah saya hampir setiap malam itu diupload melalui YouTube agar orang lain juga mendapat manfaatnya dari dakwah saya, walaupun dakwahnya masih pemula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini HP siapa nih? Jangan sampai hilang. HP ini kecil nampaknya ya. HP Android kecil loh ya. Tapi saya tadi sore meneliti, paling tidak ada 11 dosa yang hampir semuanya dosa besar dari HP ini. Bahayanya luar biasa kalau tidak bijak dalam menggunakannya. Saya ringkas saja ya. HP, gadget, komputer, apalagi dan segala macamnya, itu adalah merupakan nikmat Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan ditanya oleh Allah tentang penggunaan HP. Kata Allah dalam Al-Quran, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Surat At-Takatsur. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat yang telah diberikan, tentang nikmat. Ditanya kita tentang HP. Untuk apa HP? Untuk apa gadget? Akan ditanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 11 dosa. Dan bahayanya. Jadi saya sampaikan dulu bahayanya dan dosanya yang tidak bijak, yang tidak beradab menggunakan HP. Pertama, melalaikan waktu, ya kan? Melalaikan. Kadang-kadang nak ditengoknya, nak dibacanya atau berita, cuil, gitu kan? Tengok Facebook udah berapa yang like, itu aja ya. Iya kan? Habis kadang waktu, kadang lebih banyak pula di HP lagi daripada baca Quran. Tapi bukan orang
bukan orang sini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunu fihima katsirun minan nas." Yaitu ada dua kenikmatan yang banyak manusia melalaikan dua kenikmatan ini. Yaitu apa? Pertama, as-sihhah. Apa itu as-sihhah? Kesehatan. Yang kedua adalah al-faraghah, waktu lapang. Itu akan ditanya Bapak Ibu. Waktu lapang kita akan ditanya, nongkrong-nongkrong kita di tepi jalan, di pinggir-pinggir pantai akan ditanya. Mancing-mancing itu yang menghabiskan waktu mancing dari pagi sampai malam akan ditanya waktu itu. Jika tidak ada manfaatnya untuk akhirat akan ditanya. Ini bahaya. Jadi waktu lapang Bapak Ibu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang melalaikan waktu lapangnya, waktu senggangnya, dosa baginya. Betapa banyaknya Allah bersumpah atas nama waktu, wal 'asr, demi masa. Innal insana fi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul dalam keadaan merugi. Dan kemudian yang kedua, berbuat hal-hal yang tidak berguna. Efeknya tidak dapat masuk surga Firdaus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surga Firdaus itu Bapak Ibu akan dimasuki, salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang masuk surga Firdaus itu sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Mu'minun, yaitu orang-orang yang meninggalkan perkara yang sia-sia. Orang-orang yang meninggalkan perkara yang tidak berguna, itulah yang masuk surga. Jadi kalau orang-orang yang melakukan perkara yang sia-sia, bermedia sosial yang tidak bijak, habislah. Kemudian kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya, tanda eloknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara tak berguna. Itu tanda, ciri-ciri baiknya Islam seseorang. Jadi kalau seseorang yang banyak menghabiskan waktunya pada hal-hal yang sia-sia, maka itu bisa dikatakan Islamnya tidak benar, Islamnya tidak baik. Bu, oh, dah kue lah, boleh tak kue tunjuk aja bu ya. Kemudian yang ketiga, ya, terjebak kepada kedustaan. Nah, ini dusta. Kita ini kadang-kadang masuk WA kan, baru dibaca judulnya, langsung di-share. Dia sendiri pun tak tahu apa isinya. Jangan-jangan itu isinya fitnah, jangan-jangan itu isinya hoax. Kalau bahasa kitanya hoax. Hoax. Apabila terjebak kepada berita hoax, berita bohong, berita palsu, kita terjebak kepada kedustaan, dan itu tanda-tanda orang munafik. Kan bahaya. Ayatul munafiqi thalatha. Tanda orang munafik 3. Orang munafik itu tempatnya di keraknya neraka. Bayangkan itu. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dusta. Bahasa awaknya pembenar.
Ya, Pak Imam ya, pembengak. Nah, itu kan bahaya, ya kan? Kemudian yang keempat Pak, hati-hati. Setiap ucapan, setiap yang kita share, setiap yang kita unggah, setiap yang kita ketik di HP, di Instagram, di WA, di Facebook, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Ma yalfahu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun." Tidaklah yang keluar dari mulut, Pak, tidaklah yang terucap dari lisan kita, termasuk yang kita share, termasuk yang kita ketik, termasuk yang kita unggah, yang kita unduh, yang kita share, yang kita bagikan, melainkan malaikat mengawasi, raqib, malaikat pengawas, atid, yang senantiasa mengintai dan mencatat setiap perkataan kita, setiap kalimat kita akan ditanya. Bahaya tak itu? Bahaya. Jadi Bapak Ibu, pernah Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang imam mazhab, Imam Hanbali, dia kan pernah disiksa sampai 4 raja yang menyiksanya karena mempertahankan suatu prinsip. Lalu karena sakitnya, karena siksaan itu Bapak Ibu, dia merintih kesakitan. Kalau bahasa kita, aduh mas sakitnya, aduh gitu. Lalu ada seorang at-tabi'in, yang mengatakan bahwa, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, setiap ucapan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kalimat yang kita ucapkan. Mendengar itu Pak, diam dia Pak. Ditanggungnya rasa sakitnya, sementara dia tidak mengucapkan aduh-aduh lagi. Ini kadang-kadang Bapak Ibu, kita kadang-kadang banyak mengeluh. Tapi bukan orang sini Pak, aduh sakitnya ngapalah kok sakit. Ya kan? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bisa terjebak kepada prasangka buruk. Ya, bisa terjebak kepada prasangka buruk. Tuh kemarin ada berita, banyak berita viral, Habib Rizik lari dari rumah sakit Umi, kabur, ya kan? Padahal tidak kabur, dan berita itu di-share. Padahal hanya prasangka saja. Coba apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang beriman, jauhi oleh kamu berburuk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka itu adalah ismun, dosa. Jadi setelah kita share, tahu-tahu tak betul, tapi sudah terfitnah orang. Luar biasa. Paling kalau sudah berprasangka yang jelek kita sharekan, tahu-tahu itu adalah fitnah. Masya Allah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu lebih bahaya daripada pembunuhan. Dalam ayat yang lain, al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan.
Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Yang ke-6, zina mata. Hati-hati. Zina mata. Apakah zina mata ini kepada bapak-bapak aja? Tengok gambar wanita, buka aurat. Apakah bapak-bapak saja? Tidak, ibu-ibu juga kena. Nampak pemain bola, ya kan? Nengok di YouTube, main bola Barcelona melawan ibu tahu tak? Ronaldo. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah seburuk-buruknya jalan. Betapa banyak orang Pak gara-gara media sosial lalu dia berzina. Betul? Betul? Ini bahaya kan? Kecil Pak. Kemudian yang ke-7, ini bahaya lagi ini. Terjebak kepada riya. Terjebak kepada riya. Kadang-kadang banyak tuh dia umrah sedang di Masjidil Haram. Terus apa lagi? Sedang mau berbuka puasa. Foto, tolong fotonya. Bapak puasa bulan Rajab, puasa Sya'ban, ya kan? Foto. Cek Al-Quran. Tahu tak Bapak Ibu? Itu berdosa besar karena telah termasuk syirik. Syiriknya memang syirik asghar, syirik kecil, tapi dosanya dosa besar, menghapus dosa, menghapus pahala. Bukan menghapus dosa, menghapus pahala. Bahkan bisa menghapus pahala haji sekalipun, menghapus pahala umrah sekalipun. Ini bahaya. Padahal mana Ka'bah ya Ka'bah, Salatiga, belakangnya Ka'bah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sahabat di zaman Rasulullah itu kan tak ada HP, tak ada WA, tidak ada Instagram, tidak ada Facebook. Tapi apa yang mereka khawatirkan Bapak Ibu? Yang paling mereka khawatirkan dengan amal mereka adalah riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wil bagi orang yang salat, mereka salatnya lalai, kemudian mereka riya dalam salat mereka. Neraka wil, masuk neraka walaupun salat tapi riya. Kata Rasulullah, Man yasma'an nas, barang siapa yang memperdengarkan, yang memperlihatkan kepada manusia bi amalihi, amalnya, ya, sama'allahu bihi, maka Allah akan menampakkan, akan memperdengarkan masamil khuluq kepada seluruh makhluk. Apa? Wasallahu wa haqqahu, yaitu Allah akan merendahkannya dan Allah akan menghinanya. Dan berapa dah Pak? Berapa dah? 7. 7. Kecil ya, tak besar, kecil. Yang ke-8. Yang ke-8, lalai dari berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, merusak hati. Apalagi bagi adik-adik buka YouTube, disco, dangdut, pop, rock, TikTok. Habis, selesai. Jadi Bapak Ibu, kenapa kadang-kadang manusia tidak nikmat mendengar Al-Quran? Kenapa mendengar Al-Quran, mendengar orang ngaji tidak nikmat? Karena ternyata telinganya telah terbiasa dengan musik. Ini bahayanya musik Pak. Bahayanya musik. Biasanya bahayanya lagu-lagu, nyanyi-nyanyian. Itu adalah serulingnya syaitan. Serulingnya syaitan. Apa yang tidak ada di dalam Android kita? Hati-hati Bapak Ibu, bisa keras hati kita. Kemudian yang ke-10, menjerumuskan anak-anak kita
Dan nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apa yang engkau beri kepada anakmu? Kadang anak kita pak menyandar di sebalik rumah, di dinding, di tiang, main game online. Nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak saya ini pak, ini juara 1 kemarin lomba hafal Quran tahun 2019 se-Provinsi Riau. Lomba SD dia diutus ke Makassar, Sulawesi Selatan, lomba hafiz Quran. Balik dari Makassar 10 hari diutus pula ke Bangka Belitung, ikut pula Murattal Qiblah. Juara 1 juga se-Riau kemarin. Tapi apa? Kakaknya juara 1 juga se-Kota Dumai 2016, 2017, 18 juara 2 se-Kota Dumai. Anak saya 7, 3 hafal Quran walaupun belum tuntas. Kenapa? Hati-hati sekali saya terhadap HP. Kalau setelah daring, HP saya minta lagi. Kemudian yang ke-11 Pak, bisa menyebabkan, ini bahayanya, bisa menyebabkan dayus bagi laki-laki. Kenapa? Banyak ibu-ibu nih Pak, kalau pas dia nak selfie itu, ininya bisa dicukurnya Pak. Diganti dengan cat warna hitam, melengkung lah sini. Kemudian di selfie lah. Ini kalau bibirnya Pak merah, minta ampun Pak. Di sini ada pula, ada hijau, ada kuning, ada coklat, ada ungu. Bapak tahu, suaminya tahu. Tahukah itu? Dosanya besar bagi suami kalau suaminya tahu. Itu yang disebut dengan dayus. Kata Rasulullah, ada 3 orang yang diharamkan oleh Allah surga. Berapa orang? Ada 3 orang yang diharamkan oleh Allah surga. Allah tak ingin dia masuk surga. Pertama, orang yang candu dengan khamar, minuman keras. Yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya. Yang ketiga, dayus, suami yang tidak punya rasa malu dan tidak rasa punya cemburu terhadap istrinya, terhadap anak gadisnya, ketika mereka, anak gadisnya dan istrinya menampakkan perhiasan mereka, menampakkan kecantikan mereka. Hati-hati kan? Nah, kalau nanti kaji lagi mungkin banyak lagi yang lain-lain itu. Bapak sendirilah yang mengembangkan. Paling tidak saya sudah menyampaikan ada 11 dosa, dan kebanyakan mayoritas yang saya sampaikan adalah semuanya dosa besar, bisa menghapus pahala kita, kemudian bisa Allah haramkan surga untuk kita. Kan bahaya itu. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.